Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada minggu ini untuk mata pelajaran IPA kita akan belajar tentang materi pengukuran. Perhatikan peta konsep berikut. Jadi pengukuran itu terdiri atas pengertian pengukuran, besaran, satuan sistem internasional, dan alat ukur. Besaran itu terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan alat ukur itu beberapa satuan baku yang dapat diukur antara lain panjang, massa, waktu, dan suhu. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk membandingkan ukuran suatu benda dengan benda lain sebagai acuan. Contohnya misalnya, ketika kita mengukur panjang meja dengan penggaris, maka kita sedang membandingkan antara panjang meja yang kita ukur dengan menggunakan penggaris sebagai acuan. Contoh lain adalah membandingkan berat gula dengan anak timbangan. Berarti beratnya gula kita bandingkan dengan beratnya anak timbangan, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang setimbang atau setara. Besaran dan satuan. Pengertian besaran adalah ukuran fisis suatu benda yang dinyatakan secara kuantitatif. Artinya dapat dinyatakan secara angka, dinyatakan nilainya gitu ya, secara kuantitatif. Besaran dibagi dua, ada besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau besaran yang menjadi dasar bagi besaran yang lain. Besaran pokok itu sudah ditetapkan. Ada 7 besaran pokok. Nih, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Kok bisa panjang? Lihat satuannya. Satuan luas adalah meter persegi. Ya. Kemudian volume juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Nih, satuannya meter kubik. Massa jenis, massa dan volume. Volume dari panjang, berarti massa dan panjang. Kecepatan, panjang dan waktu. Percepatan, kecepatan dan waktu. Kecepatan tuh panjang dan waktu juga. Jadi percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Sama ya. Dalam satuan internasional untuk panjang dinyatakan dalam meter, di mana 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kemudian satuannya ini ada desimeter, sentimeter, milimeter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Untuk memudahkannya, nanti kita dapat menggunakan tangga satuan. Untuk massa dinyatakan dalam kilogram. 1 kilogram itu adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan untuk satuan standar yang lain dari massa itu ada ton, kuintal, hektogram, dekagram, gram, miligram, dan mikrogram. Yang ini satuan untuk waktu. Satuan untuk waktu dinyatakan dalam sekon, di mana 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium
cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.631.770 kali. Satuan yang lain dari sekon adalah menit. 1 menit itu 60 sekon. Sekon sama dengan detik ya. 1 jam 60 menit sama dengan 3.600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 1.440 menit sama dengan 86 menit 400 sekon. Ini adalah tangga satuan ya, tangga satuan untuk satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang ini konversi luas, dikasih tanda. Kalau luas, perhatikan. Untuk konversi luas kasih tanda pangkat 2. Kilometer persegi, hektometer persegi, gitu ya. Sedangkan untuk kubik dikasih tanda pangkat 3. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Ini cara menggunakan alat ukur. Jadi posisi yang benar, ini posisi mata. Mata kita lurus dengan benda yang akan diukur. Lurus. Kedudukan mata berada pada posisi tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini posisi salah, ini miring. Ini juga posisi salah ya, di sini miring. Jadi posisi yang benar posisi yang ini. Ini cara menggunakan alat ukur mistar dengan ketelitian 0,1 cm. Nah, yang ini jangka sorong, ketelitiannya 0,1 mm. Jangka sorong ini punya 2 skala, skala utama yang di atas dan skala nonius, skala yang pendek ini ya. Nih, cara pembacaan jangka sorong. Coba perhatikan gambarnya. Oke. Ini benda yang akan diukur, diletakkan di sini. Lalu kita letakkan, nanti akan terbaca di sini angka 0 lurus dengan angka di sini 4,2. Ya, ini angka 4,1,2. Kemudian kita cari skala noniusnya yang lurus, yang segaris. Angka berapa ini? Angka 4 ya. Jadi ini bacaannya 4,2 ditambah 0,4. Berarti 4,24 cm. Nih, kita lihat lagi. Yang lurus, nih 4,2 di sini. Di sini angka 5 yang lurus. Jadi 4,2 ditambah 0,5. 4,2 ditambah 0,05. 4,25 cm. Yang ini mikrometer scope. Ini fungsinya sama untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu tebal. Ketelitiannya 0,01 mm. Ini punya 2 skala, skala utama dan skala nonius. Ini caranya, kita letakkan benda yang akan diukur di sini, lalu kita baca di sini. Ini 1, ini angka 2, ini angka 3, ini 3,5, 3,5 lebih. Kita cari yang lurusnya ini. Yang lurus dengan garis ini angka berapa? Ini 10, 11, 12. Berarti 3,5. Nih. Mana? 3,5 ditambah 0,12. Berarti 3,65 mm. Ingat satuannya milimeter untuk jangka sorong, untuk mikrometer scope ya. Ini neraca sama lengan untuk mengukur massa benda. Nih.
ini neraca 3 lengan, yang digambar ini neraca 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Ini sama. Ketiga-tiga neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda. Cara membacanya, dari posisi gambar dapat diketahui bahwa posisi anting depan nih, ini berada pada 5,5 gram. Ini 5,5 gram. Kemudian yang tengah 20 gram. Yang belakang 200 gram. Maka masanya adalah 200 tambah 20 tambah 5,5. 225,5 gram. Ini cara membacanya. Saya ulangi, 225,5. 225,5 gram. Paham ya? Ini stopwatch untuk mengukur lama waktu yang diperlukan suatu benda untuk bergerak misalnya. Sama dengan ini arloji. Nah, coba ini latihan soal. Misalnya kita ngukur sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong. Coba ini 5 cm. Lebihnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5,7 ditambah yang lurus angka 5 berarti 0,05. Nih berarti jawabannya 5,7 ditambah 0,05 sama dengan 5,75. Contoh berikutnya 0,2. Kenapa 0,2? Lihat, dari satu strip ini nilainya 0,2. Berarti dia 0,2 ditambah 0,5, 0,05. Berarti 0,25. Mikrometer stroke. Nih, misalnya di sini terukur 1,5 ditambah 0,18. 0,18 dari mana? Ini 15, 16, 17, 18. Yang lurus ini ya 18 ya. 1,5 tambah 0,18 mili. 1,68 milimeter. Yang berikutnya ini 1 mm ditambah ini 25, 26, 27, 28. 1,28 milimeter. Ya, dengan neraca 3 lengan, pada neraca yang paling belakang terbaca 7 gram. Pada yang tengah 30 gram. Yang paling bawah 400 gram. Berarti terbacanya 437 gram. Ini gram ya, bukan kilogram. 437 gram. Ya, demikian kita sudah membahas materi pengukuran. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti silahkan kalian bisa buka lagi video ini, dipelajari lagi, kemudian latihan soalnya bisa dikerjakan soal-soal yang telah Ibu sampaikan pada materi lesson. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya secara pribadi boleh, di grup juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.